Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk yang materi biokimia harusnya minggu ini ya Ibu share lewat video, sedangkan yang kimia organik kita tetap langsung ya. Nah, untuk tugas itu, jadi kamu translate MSDS, satu kelas tuh tidak boleh ada yang sama, ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi ngikutin bahasa Inggrisnya saja. Iya. Ditulis tangan. Dikumpulkan bareng sumber aslinya. Oke, Ibu, mulai ya. Sambil mungkin, kayaknya tinggal dikit deh, yang kurang dikit yang mengumpul. Jadi kimia organik itu adalah kimia rantai karbon ya, berbasis atom pusat karbon. Nah, apa yang unik dari kimia karbon? Jadi kenapa dibilang kimia organik? Karena senyawa-senyawa kimia yang ada pada makhluk hidup, bukan berarti karbon itu bukan hanya pada makhluk hidup ya, jadi yang non makhluk hidup seperti CO2 itu termasuk senyawa anorganik juga. Jadi di sini kimia organik memang mayoritasnya berbasis atom pusat karbon. Jadi kalau dilihat penyusun senyawa kimia organik itu cuma atom-atom ini saja. Jadi C, H, O yang banyak. N, C, H, O, N. Yang lain itu additional ya. Apa yang unik dari atom karbon ini? Padahal penyusunnya itu sedikit saja kan dari atom-atom non-logam. Yang unik, atom karbon itu bisa berikatan kovalen dengan atom karbon yang lain dan atom-atom yang ini selain atom karbon. Nah, makanya itu dia bisa berikatan dengan berbagai macam kombinasi, dari mulai C yang paling sederhana C1 sampai misalnya ke struktur asam nukleat pada DNA atau RNA. Jadi karena C itu bisa berikatan dengan atom C yang lain dengan berbagai macam cara, jadi kita bisa mendapatkan banyak jenis senyawa kovalen di kimia organik ini. Walaupun hitungannya kalau kamu belajar permainan anak seperti puzzle atau menyusun Lego, bahan Legonya itu sedikit ya, atau puzzle-nya sedikit, tapi dikombinasi dengan berbagai macam cara, banyak sekali jadinya gitu. Nire. Penggolongan senyawa organik itu dibedakan menjadi menurut gugus fungsinya. Jadi kalau ada gugus fungsi misalnya hidroksil atau OH, nah, jadi dia sifat-sifatnya mengikuti sifat gugus fungsinya. Gugus fungsi ini apa? Sekelompok atom yang menyebabkan perilaku induk dari perilaku kimia dari molekul induk. Jadi bahan dasarnya ada nanti ya di senyawa alkana, rantai hidrokarbon alkana, nah baru bisa yang lain tuh ngikut. Jadi misalnya kalau alkana nanti ada OH, berarti dia termasuk sifat-sifat kimia fisika alkohol, seperti itu. Kalau ada ikatan rangkap 2 alkena, berarti dia termasuk alkena. Nah, molekul berbeda yang mengandung gugus fungsi yang sama mengalami reaksi yang sama. Jadi walaupun C-nya berbeda, tapi karakteristik jenisnya misalnya alkohol tadi ya posisinya di C1 atau C2, C3, tapi dia karakteristik sifat fisik, sifat kimianya sama. Jadi kita bisa mempelajari trennya secara umum jadinya. Nah, semua senyawa organik merupakan turunan golongan senyawa yang disebut hidrokarbon.
Sebab senyawanya hanya bahan dasarnya itu hidrogen sama karbon ya. Jadi ada dua, alifatik dan aromatik. Nah, kita bahas satu persatu, terutama yang alifatik itu ada 4 ya. Ada alkana, sikloalkana, alkena, dan alkuna. Sebentar ya, Ibu tadi masuk lewat sister kok lama ya? Sisternya perasaan tambah lemot. Itu aja. Kita bahas satu persatu yang dimulai dari alkana. Sebentar. Alkana rumus umumnya CnH2n plus 2. Jadi C-nya bisa dimulai dari 1. Ciri-ciri alkana, dia memiliki ikatan kovalen tunggal ya. Karena dia memiliki ikatan kovalen tunggal, kita sebut dia hidrokarbon jenuh. Apa hidrokarbon jenuh? Yaitu mengandung jumlah maksimal atom hidrogen yang dapat berikatan dengan sejumlah atom karbon yang ada. Jadi logikanya semua, dia kan memenuhi aturan oktet dengan tangan 8 itu full untuk berikatan dengan atom yang lain. Iya, jadi C ini kan berikatan dengan 4H. Nih C yang ini juga sama, berikatan dengan 3H dan 1C, dan seterusnya. Jadi kalau dari, misalnya ini, C1, C2, C3, C4. Nah, dimulai dari C4 itu kita bisa menyusun rangka atau struktur dari C itu dengan 2 cara seperti ini. Makanya ini kita kenal dengan isomer struktur, yaitu molekul yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi strukturnya berbeda. Mulai dari C4 itu sudah memiliki struktur, sedangkan C1, C2, dan C3 itu tidak. Nah, dalam deret alkana secara teoritis ya, kalau secara teoritis berarti entah itu senyawanya atau tidak, berarti itu sudah bisa kita tentukan isomernya. Jadi misalnya dari C4 itu ada 2 isomer. Dekana C10 itu sudah memiliki 75 isomer. Coba bayangkan. Itu secara teoritis di atas kertas. Walaupun senyawanya belum tentu ada secara real di alam ya. Atau kadang-kadang juga ilmuwan peneliti itu tidak sempat juga buat saking dari banyaknya. C30 coba, dia memiliki kemungkinan 400 juta isomer. Coba bayangkan. Jadi sebagian besar isomer itu tidak terjadi secara alami atau juga nggak sempat untuk dibuat atau disintesis. Tetapi walaupun seperti itu, angka-angka tersebut itu sudah bisa membantu menjelaskan mengapa sih karbon itu ditemukan dalam begitu banyak senyawanya dibandingkan unsur. Makanya senyawa organik itu banyak. Nah ini contoh ya. Kalian tuh cukup tahu saja nggak terlalu mendalam dasarnya ya. Karena kalau anak kimia nih, kimia organik itu 2 semester. 4 SKS, 4 SKS. Kalian cuma gitu aja. 1 kali tatap muka. Jadi ini contoh C5H12 isomernya ada 3 ya.
Berikutnya, bagaimana sih menggambar struktur kimia untuk senyawa organik? Senyawa organik terutama di sini ya, untuk mempermudah. Jadi sebenarnya ini ada rumus struktur ya. Rumus struktur tuh paling enak itu yang B ini real sebenarnya ya. Tetapi faktanya tuh lebih sering ditulis seperti ini. Tetapi ini tidak mewakili. Kalau kamu lihat yang A itu kesannya kan dia satu bidang ya. Sebenarnya enggak. Yang benar tuh yang B. Yang satu bidang tuh yang ikatan pasangan elektron ikatannya yang ini loh. Nah, yang garisnya full. Sedangkan garis yang tebal, nah yang hidrogen CH ke sini, hidrogennya itu tidak sebidang dengan laptop ya, tapi mendekat ke kamu yang tebal. Sedangkan yang garis putus-putus itu yang menjauh dari laptop. Makanya nggak satu bidang. Nah, kalau ini rumus singkat ini, struktur rangka. Yang ini yang bawah, C berapa ini? C5 kan, kamu hitung coba C1, 2, 3, 4, 5. Ini isomer struktur dari C5, H12. Nah, kadang digambarkan seperti awan elektron seperti ini. Berikutnya, ada yang kita kenal dari struktur itu, ada yang kita kenal konformasi. Jadi konformasi itu terjadi menggambarkan bahwa sebenarnya ikatan pada C itu sebenarnya dia tidak diam ya. Jadi molekul dalam ruang itu dia berputar. Nah, dari berputar itu si C ini berputar sehingga terjadi konformasi yang menyebabkan susunan berbeda untuk molekul dalam ruang yang dihasilkan oleh rotasi terhadap ikatan tunggal. Kenapa? Bentar ya.
Ya, maksud gua berbaik hati. Bukan biar dianiaya. Jadi kalau gua baik dan ninja. Buset lu.
Kita lanjutkan ya, Mbak Kecil. Jadi struktur ini ya, contoh ini pada molekul etana, karena C-nya itu suka berputar. Jadi kan H, posisi H-nya kan muter-muter ya. Jadi ada dua posisi, ada posisi tertutup dan terbuka. Kalau tertutup itu, C yang ini dengan ini tuh satu bidang ya, lurus. Jadi kalau kamu lihat dari depan, ini kan yang ungu ini kan kita anggap dia sebagai C1, sedangkan yang biru itu C2. Kalau dilihat dari depan, hanya itu kelihatannya cuma ada 3 ya. Ini kan kesannya kan biar kelihatan C-nya ada 6, makanya dibikin dempet. Aslinya kalau dilihat dari depan, benar-benar dari depan, kelihatan cuma C, hanya itu 1. 3 totalnya. Nah, itu namanya konformasi tertutup atau gerhana, elips. Yang terbuka itu jika yang di belakang tuh dia mengambil tengah-tengah antara H1, yang ini ya, H1, H2, H3 misalnya. Dia di tengah-tengah pada sudut 60. Jadi kalau kita anggap H1, H2, dan H3 itu lingkaran deh dengan sudut H1 dengan H2 itu 120 derajat. H yang biru itu dia anin. Jadi H yang biru itu dia sudutnya sekitar 60 terhadap H yang ungu. Jadi bisa bayangin kan, itu namanya konformasi terbuka. Kenapa kalau orang kimia belajar struktur seperti ini? Struktur seperti ini ya, itu membantu misalnya untuk ketika ada mekanisme reaksi tertentu ya. Misalnya untuk kita mengganti H. Jadi H yang mana yang bisa diganti atau ketika mempelajari mekanisme reaksi H diganti oleh molekul halogen atau di dalam tubuh juga. Ini kan struktur yang sederhana, misalnya struktur yang besarnya di molekul-molekul biomolekul ya, itu penting untuk mempelajari struktur 3 dimensi karena mempermudah mempelajari mekanisme reaksi yang ada di dalam tubuh. Berikutnya tata nama. Tata nama ini dijadikan dasar untuk senyawa-senyawa hidrokarbon yang lain, mulai dari yang alifatik, aromatik, dan yang gugus fungsi. Pertama penamaan ya, kita cari cincin yang paling rantai yang paling panjang. Ini berarti 7. Itu ditulis belakang, sedangkan sisanya itu kita jadikan cabang. Penamaan cabang, kayaknya ini kan review ketika di SMA ya. Misalnya satu metana tuh jadinya metil, jadi ana jadi il ya. Di metil, etil, normal propil jika dia normal propilnya jika primer. Kalau isopropil dia sekunder ya, sekunder. Nah, kalau ini normal butil ini primer ya. Kalau tersier butil seperti ini dia. Coba bedanya dilihat yang primer, sekunder, dan tersier. Jadi kalau primer dia lurus seperti ini ya. Nah, ketika dia sekunder ada cabang. Jadi cabang kelihatan. Ada cabang jadi rangkapnya di 1, 2. 1, 2 mengikat 2 C. Sedangkan kalau tersier tuh 1 C itu dia mengikat 3 C. Plus dengan dia kalau dengan rantai utamanya jadinya mengikat 4 C. Makanya kan yang di tengah ini kan jadinya C aja ya. Kalau dia sekunder kan CH. Masih ada sisa 1 H. Kalau primer kan gini, dia rantai biasa lurus. Dia cuma mengikat 2 C rantai utamanya ya, sama ini cabangnya. Berikutnya, ini tata nama dari C1 sampai C10. Dari atas sampai bawah itu kan bila berat molekulnya bertambah besar, dan otomatis sifat fisiknya meningkat ya. Ini contohnya titik leleh dan titik didih. Sedangkan kita tahu bahwa senyawa alkana itu termasuk senyawa kovalen nonpolar. Kenapa sih ya Allah?
Nah, senyawa hidrokarbon alkana itu termasuk kovalen nonpolar. Nah, Ibu bilang kemarin ya, jenis-jenis ikatan yang terakhir itu ada gaya antar molekul. Jadi gaya antar molekul itu penting untuk semua senyawa kimia. Karena gaya antar molekul itu yang menyebabkan suatu sifat-sifat fisik, tampilan sifat fisik seperti wujud zat seperti apa. Nah, di sini gaya antar molekulnya mereka sama-sama, karena mereka sama-sama kovalen nonpolar. Jadi gini kan, contoh misalnya kayak metana. Metana, ikatan antara C dengan halnya kan ikatan kovalen. Sedangkan CH4 bersama-sama dengan CH4 yang lain dalam jumlah yang besar, dia interaksinya kan termasuk gaya antar molekul atau interaksi fisik. Nah, jenisnya karena sesama kovalen nonpolar, itu interaksi fisiknya adalah gaya London atau dispersion force. Tetapi kan walaupun mereka sama-sama dari C1 sampai C10 itu interaksinya sama-sama gaya London, tapi kekuatan interaksi gaya Londonnya itu semakin meningkat karena berat molekulnya semakin besar. Jadi kalau kamu bayangkan dia ukuran bola-bola kecil, sedang, menengah, besar ya, besar terus. Jadi kalau dia bertumbukan dengan sesama mereka, otomatis kan interaksi fisiknya kan lebih besar yang bola besar kan. Jadi dia lebih mudah terpolarisasi. Nah, itu yang menyebabkan titik didih dan titik lelehnya semakin besar. Nah, itu kenapa juga kita bisa melihat wujud zatnya berbeda. Coba kamu lihat, mau dari C1 sampai C4, dia masih wujudnya gas. Ketika di C5 sampai di C10, itu sudah wujudnya cair. Nah, kalau C besar sampai 20, 30 itu sudah padat. Nah, itu bisa kita lihat di fraksi minyak bumi kan sebenarnya hidrokarbon ini minyak bumi. Jadi turunan-turunan dari minyak bumi kan mulai dari gas, cair, padat ya, itu semua kita pakai. Berikutnya, jadi ketika kita ada cabang ya, cabang tuh diusahakan nomornya yang kecil. Misalnya ini 2 metil, bukan 4 metil ya. Berikutnya, jika cabang lebih dari 1, tinggal dinamai ditetra dan seterusnya ya. Misalnya 2,3 dimetil heksan. Ini 3,3 dimetil heksan. Jadi, kadang alkana itu dia memiliki substituen yang lain, biasanya seringnya itu di golongan halogen. Nah, kalau dia ada golongan halogen tuh biasanya kita sebut alkil halida. Jadi rumus umumnya tuh R itu rantai utama apa? Hubung X ya. X-nya itu FClBrI. Jadi penamaan ini dilihat ya. 2 bromo, 3 nitrobutana. 1 bromo, 3 nitrobutana. Ini latihan kamu bisa ini 2 ini ya. Berikutnya, reaksi dari alkana. Reaksi alkana yang pertama, walaupun alkana itu sebenarnya tidak reaktif banget ya, tapi yang paling kita pakai itu adalah sebagai sumber energi, yang Ibu bilang, dari fraksi gas, terutama fraksi gas dan fraksi cair. Gasnya biasanya untuk masak, cair untuk transportasi seperti fraksi bensin, minyak tanah, ya. Aftur itu juga ya, pesawat. Jadi semua sebagai bahan bakar. Reaksi sederhananya seperti yang kamu lihat. Jadi reaksinya reaksi eksoterm menghasilkan energi. Energi itulah yang kita buat untuk aktivitas. Berikutnya reaksi substitusi. Nah, alkana tuh sering digunakan juga untuk produk padanannya ya, yaitu alkil halida. Ini seperti CH3Cl atau kloroform. Kegunaannya banyak. Jadi bisa sebagai pelarut dan macam-macam deh, atau prekursor dari suatu reaksi kimia. Jadi bahan dasar untuk reaksi pembuatan berikutnya apapun. Luas ya kegunaannya. Ini prosesnya. Jadi dibawa aja ya sini. Proses reaksinya itu termasuk reaksi radikal ya. Jadi misalnya dengan Cl2 itu disebut reaksi substitusi. Jadi salah satu hal itu diganti dengan
golongan halogen. Prosesnya bagaimana? Jadi gas klorida itu kita beri energi, energinya biasanya energi radiasi, energi cahaya ya, radiasi cahaya. Itu dia pecah menjadi radikal Cl. Kan Ibu sudah bilang waktu di ikatan kimia, radikal itu sangat reaktif. Ini kalau ada iklan radikal bebas itu beneran loh. Yang merusak lapisan ozon itu banyaknya memang senyawa-senyawa radikal. Biasanya kalau namanya hasil-hasil pencemaran udara, dia akan nabrak molekul-molekul stabil yang lain, sehingga akan terjadi radikal yang lain gitu loh. Itu yang kita sebut propagasi, yang bawah ini. Nah, dia harus ada terminasi atau penghentian reaksi. Kalau enggak itu radikal terus. Makanya ozon tuh habis jadi O2, karena ditembak misalnya oleh radikal Cl. Jadi radikal Cl ini menyerang CH4 ya. Jadi terbentuk radikal metil. Ini makanya Ibu bilang propagasi dan HCl. Sebenarnya yang diinginkan itu adalah kloroform seperti ini. Radikal Cl menyerang Cl yang lain, Cl2 yang lain jadi CH3Cl. Dan terbentuklah radikal Cl lagi. Nah, terminasi itu bisa terjadi dengan 3 macam cara seperti ini. Atau penghentian reaksi. Dengan apa? Dengan apa? Radikalnya tuh harus jadi senyawa yang normal. Yang elektronnya harus genep. Jadi radikal Cl ketemu radikal Cl, kemungkinannya jadi Cl2 lagi. Ini yang kita inginkan ya. Terus metil ketemu metil, apa? Masuk lagi. Radikal metil ketemu radikal metil, jadi alkana. Alkana beda ya, jadi ini jadi etana. Ini reaksi samping. Kan Ibu bilang di stokiometri bahwa reaksi kimia itu nggak murni seperti yang teoritis di atas kertas. Di atas kertas itu yang kita inginkan. Jadi kalau berapa persen dia menghasilkan? Sekitar 70% aja sudah bagus ya. Reaksi samping itu ada kemungkinan. Atau produk yang tidak diinginkan. Nah ini yang Ibu bilang, fraksi minyak bumi atau bahasa Inggrisnya petroleum ether. Benar dong. Coba kamu lihat itu mulai dari titik didih, ring titik didih ya, komposisinya, fraksinya, jadi dan kegunaannya. Jadi mau dari gas ya, sumber energi massa itu loh, atau sumber energi yang lain di skala industri yang pakai gas. Terus yang C5, C7 kita sebut petroleum ether, pelarut memang, skala industri, lab, teman-temannya ini pelarut nih. Terus yang fraksi bensin itu mulai dari C8 sebenarnya yang dipakai. Mayoritas C8. Habis itu minyak tanah. Terus diesel ya, mesin diesel. Gas oil, wax oil. Ini sudah bentuknya seperti minyak. Karena apa Ibu bilang? Karena dia rantainya semakin panjang, otomatis kan sifatnya berubah dari gas, cair, cabai, light ya. Jadi berat jenisnya kecil. Seperti bensin. Coba kamu kan kalau beli bensin pas siang hari kan kelihatan menguap itu, Rek. Makanya kalau beli bensin tuh jangan siang, malam aja untuk mengurangi penguapan biar tidak berkurang. Jadi semakin besar C-nya, dia akan berubah tuh dari semakin viskos seperti oli. Habis itu kan semakin tinggi berat molekulnya dia jadi padat. Biasanya dipakai untuk ini loh, lilin, wax paper ya, material jalan, aspal itu loh dan teman-temannya ini. Nah ini yang terkenal adalah fraksi dari bensin. Jadi bahan dasar yang angka oktan yang terkenal itu adalah komposisi bensin yaitu C8. Jadi isomer struktur dari C8 ini. Jadi semakin tinggi komposisi ini, biasanya kalau di Pertalite itu kan sekitar 91%. Jadi dia komposisinya ini, sisanya ini, atau yang lain ya, sebagai campuran. Nah sebenarnya kalau di luar negeri, Pertalite itu sebenarnya sudah nggak ada. Jadi yang standar itu memang Pertamax. Jadi kita sekitar 94%. Kalau Pertamax DEC itu sekitar 96-98 ya kalau nggak salah. Jadi semakin murni ininya. Nah, kenapa kok ini dipakai?
struktur yang ini. Nah, itu ketika dia bekerja pada mesin itu tidak menyebabkan knocking. Jadi pembakarannya itu sempurna, menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, biasanya kan campurannya di bensin itu kan ada timbal ya. Nah, itu biasanya yang menyebabkan pencemaran udara. Itu kan sebenarnya fungsinya untuk mengurangi knocking, tapi kan jeleknya dia menyebabkan pencemaran udara. Makanya di sini kan premium sudah tidak dijual karena memang sudah tidak standar. Indonesia telat memang. Nah, sekarang kan dunia lagi krisis energi. Kamu kalau mengikuti perkembangan yang sekarang, yang menggunakan gas itu juga berkurang ya. Nah, di Eropa, di Cina, itu semua bilang krisis energi. Akhirnya mereka mau tidak mau beralih ke batu bara Indonesia. Batu bara Indonesia kan sebenarnya tidak layak diekspor karena kandungannya tidak memenuhi standar. Dia banyak campurannya ya, memang harus diolah dulu. Nah, akhirnya mau nggak mau mereka menerima dari Indonesia. Karena nggak ada lagi. Makanya krisis energi itu sebenarnya karena minyak, batu bara, minyak bumi, batu bara, itu kan semakin berkurang. Karena merupakan sumber energi tidak terbarukan. Nah, masa depan kamu nanti ke depannya, masa depan bumi itu memang kita harus beralih ke energi terbarukan. Dan dunia, terutama negara-negara maju, itu sudah berkembang penelitiannya. Nah, Indonesia tuh selalu telat ya, apapun. Padahal kita itu kaya dengan sumber energi terbarukan. Ibu kan di kimia ngajar energi terbarukan ya. Jadi sebenarnya sebagai pengetahuan untuk anak-anak semester 3, energi terbarukan di Indonesia itu seperti tenaga surya, matahari kita di daerah tropis. Musim kemarau sama musim hujan tuh nggak ada bedanya kan. Tetap sama-sama panas, hampir di semua daerah, terutama di daerah wit ya. Makanya kalau kita pakai tenaga surya itu sangat potensial sekali. Itu satu. Yang kedua, kita punya cadangan sumber energi panas bumi, geotermal. Itu nomor 4 di dunia. Nah, itu yang dipakai cuma berapa persen? Dikit masih. Nggak ada 5% paling. Coba kamu lihat berita-berita di Kementerian ESDM. Kenapa salah satunya untuk mengeksplorasi geotermal itu kesusahan? Karena kebanyakan gunung-gunung yang memiliki panas bumi, sumber energi panas bumi, kan di pegunungan. Yang gunungnya masih aktif, itu kebanyakan di daerah yang secara undang-undang itu dilindungi. Dia termasuk hutan lindung. Makanya agak susah. Nah, kalau kamu di daerah, kalian rumahnya di mana? Di manaan? Banyak di daerah di sini kan, daerah Sekeridinan Besuki kan. Nah, yang geotermal sekarang lagi running itu di dekat sini di mana? Di Ijen loh, Rek. Sudah ini ada perusahaan yang sudah membangun di sekitar itu loh. Bukit apa sih itu? Ibu ke sana nggak sempat. Nah, di situ sudah bangun. Lah kemarin itu tidak tahu sudah memproduksi atau belum. Jadi energi terbarukan selama bumi masih ada, panas bumi itu tetap ada loh, Rek. Jadi kan simpel sebenarnya. Jadi kita semacam ngebor ke bawah, ke inti bumi, itu kan memang ada energi panas yang tinggi. Nah, itu bisa memanaskan air itu yang panas itu, air panas itu bisa memutar turbin. Turbin itulah energi gerak, kita bisa ubah menjadi energi listrik. Jadi semua sebenarnya energi itu kan perubahan ya. Karena tidak ada energi yang diciptakan atau dimusnahkan. Kita cuma mengkonversi energi. Ya selama energi itu masih ada, ya tetap bisa kita gunakan. Itu energi panas bumi. Terus pembangkit listrik tenaga air skala mikrohidro.
Jadi kita punya banyak sungai, terutama di luar Jawa. Sungai-sungai yang besar itu berpotensi untuk menghidupkan beberapa desa. Misalnya satu kawasan dia dekat sungai yang besar, itu langsung bisa untuk menghidupkan satu desa misalnya. Jadi tidak harus tergantung ke PLN, karena PLN kapasitasnya masih tidak menjangkau seluruh Indonesia. Terus apa lagi? Yang punya angin yang besar tuh di daerah Wit ya. Ada satu desa itu menghidupkan dia memakai listrik itu dari mana? Pembangkit listrik tenaga bayu loh, keren. Karena memang kan anginnya banter, dia tuh memenuhi standar komposisi untuk mengubah angin. Angin tuh kan memutar kincir ya. Energi gerak itu langsung diubah menjadi ke energi listrik. Nah, kalau di daerah WIP ini kurang anginnya. Terus air itu banyak macamnya. Bukan cuma air sungai, air pasang surut di laut itu juga bisa dipakai. Terus apa lagi? Yang dari tumbuhan ya. Apa sih namanya? Dari minyak jarak dan lain-lain itu istilahnya apa lah? Lupa Ibu. Nah, itu juga yang dari sumber-sumber energi dari tumbuhan yang menghasilkan bioetanol, itu merupakan sumber energi masa depan semuanya. Yang dari kotoran hewan, itu bisa menghasilkan gas, itu juga bisa untuk gas ya, untuk bisa, paling enggak untuk bisa masak. Seperti itu. Balik lagi ke sini, kalau cerita tidak selesai nanti. Coba kamu pikir, listrik yang kamu pakai sekarang itu dari mana PLN? Kan dia masih pembangkit listrik tenaga uap. Uapnya dia pakai pembakaran apa? Pakai batu bara. Kenapa di pinggir laut? Ya karena butuh air memang. Berikutnya sikloalkana. Sikloalkana di rumus umumnya CnH2n. Jadi kalau SK di alkana itu kalau berdasarkan teori ikatan kimia yang Ibu jelaskan, teori hibridisasi ya, ikatan valensi itu dia termasuk hibridisasi sp3 ya kalau alkana. Ini juga sama sikloalkana, tapi dia membentuk cincin. Jadi cincin yang paling kecil itu adalah C3. Ini ada C6. Yang paling banyak itu di C6 dan C5 ini. Ini kamu kalau lihat itu banyak di hormon ya, atau di enzim. Di vitamin itu ada. Tapi bergabung dengan atom-atom yang lain dalam menjadi struktur yang lebih besar. Berikutnya alkena. Rumus umumnya sama dengan sikloalkana, tapi dia dimulai dari C2. Jadi paling tidak dia memiliki satu ikatan rangkap ya. Nama bisa kita kenal dengan olefin. Jadi alkena. Tata namanya sama, cuma dari ana menjadi ena ya. Ada banyak jenis struktur, isomer strukturnya. Ini tambahannya ya strukturnya. Ketika ada suatu substitusi, seperti alkil halida, posisi Cl yang berseberangan seperti itu, yang satu sejajar ya, itu kita sebut cis. Kalau berseberangan itu kita sebut trans. Cara pembuatan alkena itu bisa dibuat dari alkohol, ya. Alkohol itu dengan bantuan asam dan energi bisa berubah menjadi alkena dan air. Ini kita sebut reaksi eliminasi. Berikutnya, alkena itu bisa mengalami reaksi apa? Alkena itu bisa mengalami reaksi adisi. Apa? Apa? Ngantuk? Nire. Reaksi adisi itu reaksi apa? Jadi reaksi ini membreakdown atau merusak pasangan ikatan pi-nya. Jadi ikatan pi-nya itu pecah ya atau rusak. Jadi menjadi ikatan jenuh dia atau tunggal. Jadi ketika dia rusak itu diikuti dengan masuknya molekul ini, makanya kan adisi, penambahan. BR-nya masuk ke sini.
Iya. Intinya kamu lihat aja nih termasuk reaksi adisi. Kalau anak kimia tuh belajar bagaimana jalannya ini. Atom-atomnya ini jalan ditulis banyak sampai jadi. Makanya kan banyak SKS-nya. Ini sama juga ya reaksi adisi. Tetapi ketika direaksikan dengan air makanya jadinya hidrasi. Berikutnya alkuna CnH2n-2 dimulai dari C2. Dia paling sedikit memiliki satu ikatan rangkap 3. Butuna ya. Produksi alkuna itu dari mana? Jadi ada suatu senyawa ion kalsium karbida ya, karbid. Jadi kalau nama dagangnya itu karbid ya. Biasanya kalau zaman dulu tuh kalau mau memasak buah itu kan pakai ini sebenarnya. Jadi karbid itu direaksikan, ditaruh ditaruh di misalnya di pisang ya yang mau mateng. Nah, dia bereaksi dengan uap air yang ada di udara akan menghasilkan gas. Gasnya ini loh, etuna ini. Gas etuna ini yang berfungsi mematangkan buah. Kenapa? Ya dipanggil. Berikutnya reaksi-reaksi yang terjadi pada alkuna itu sama ya dengan alkena. Jadi reaksi adisi seperti yang di bawah ini. Jadi dia reaksi adisi bisa menjadi alkena, adisi berlanjut jika reagennya ini atau reaksinya itu kita tambah jumlah molnya, dia bisa menjadi alkana. Jadi kalau dia bisanya golongan halogen ya seperti ini, jadinya jadi alkil halida. Nah, ini yang atas ini kita sebut reaksi hidrogenasi. Sebenarnya ini hidrogenasi termasuk reaksi adisi, tetapi khusus. Jadi direaksikan dengan hidrogen, makanya hidrogenasi. Jadi yang masuk itu adalah hidrogen, makanya dia jadi alkena. Kalau kamu tambahkan hidrogen lagi, dia jadi alkana. Berikutnya kebalikan. Sama, ini reduksi CC ya. Ini alkuna. Dengan bantuan asam, dengan bantuan katalis, dia bisa menjadi alkena. Nah, ini kenapa ini jadi cis dengan trans itu karena ini faktor katalis yang dipakai berbeda, hasilnya juga berbeda. Atau bagaimana prosesnya di sini tuh kadang bisa menyebabkan hasil yang berbeda. Itu wajar. Berikutnya hidrokarbon aromatik. Nah, kalau tadi kan si alkena itu kan sp2 ya. Lupa tadi, Bu. Jenis ikatannya. Nah, ini kan paling tidak C yang ini dia sp2 dengan C yang ini. Sedangkan C ini, C3 dan C4 ini kan dia sp3 lagi. Jadi yang ikatan rangkapnya saja ini yang sp2. Kalau alkuna sp ya, paling tidak ini. C1 dan C2 ini dia apa? SP, sedangkan C3, C4 dia balik SP3. Logikanya sederhananya, gampangannya, kalau dia ikatan tunggal pasti SP3 C-nya, kalau rangkap 2 pasti SP2, rangkap 3 pasti SP. Kenapa Ibu bilang kemarin ya, kalau karakteristik orbital S-nya semakin meningkat, dari SP kan 50%, SP2 sekitar 33%, SP3 sekitar 25%. Itu elektronegatifnya semakin besar. Nah, itu terbukti kenapa kok ikatan pada pasangan elektron ikatan P ini lebih mudah di breakdown, lebih mudah dirusak daripada ikatan sigma yang tunggal. Jadi ketika kamu membuat reaksi substitusi pada alkana, itu membutuhkan energi yang lebih besar ketimbang adisi. Karena SP3 itu jauh lebih stabil. Dia tidak elektronegatif. Elektronegatifnya paling kecil. Nah, balik ke sini. Kalau aromatik kan Ibu bilang, dia SP2 tuh semua. Nah,
Kan dia memiliki pasanatron ikatan Pi ini 3. Ini yang paling sederhana. Senyawa hidrokarbon aromatik yang paling sederhana. C6, pasti C6. Tidak ada yang lain. Ini yang sederhana. Satu cincin. Jadi cara menulis struktur Lewisnya tuh yang ini dengan yang ini. Harus kamu gambar semua. Nah, biasanya, ini kan SP2 nih yang hijau nih. Iya. Biasanya, lah ini pasanatron ikatan Pi-nya tuh nggak diem, dia akan beresonansi. Ini kan akhirnya ini awalnya di sini ya. Jadi pindah ke sini. Jadi dia bergerak terus pasanatron ikatan Pi-nya, makanya namanya istilahnya terdelokalisasi. Jadi beresonansi, makanya kalau bikin struktur rangka tuh jadinya seperti ini. Untuk mempermudah. Ini benzena yang paling sederhana ya. Hidrokarbon aromatik yang paling sederhana. Dia strukturnya planar kalau ini, dalam satu bidang. Emang segi 6 datar. Nah, ini contoh senyawa aromatik yang lain. Coba kamu lihat dulu. Senyawa aromatik itu banyak berbahayanya, Rek. Jadi kalau salah satu hidrogen diganti nih, jadinya misalnya ini kan etil ya, etil benzen, klorobenzen, aminobenzen, nitrobenzen. Kalau ada 2, 1,2, 1,3. Ini ada cara penamaan yang lain ya. Jadi misalnya kalau 1, 2, seperti ini, 1, 2, ini kita sebut orto. Kalau disingkat O garis gitu ya, baru namanya. Terus kalau posisinya 1 dengan 3, jadinya meta M, garis penghubung. 1, 4 itu para, seperti itu. Orto, meta, para. Senyawa hidrokarbon aromatik ini bisa mengalami reaksi apa? Jadi reaksinya dia sama dengan alkana. Jadi dia reaksinya reaksi substitusi. Jadi salah satu hal itu diganti oleh atom atau molekul yang direaksikan. Nah ini, misalnya ini Br masuk ya. Ini yang masuk adalah alkil. Alkilnya etil ya ke sini. Ini salah satu bagaimana mekanisme reaksi yang Ibu bilang. Jadi kemungkinan ketika memasukkan Y, itu macam-macam jadinya seperti ini. Jadi ketika memasukkan Y di sini, substitusinya itu bisa sekitar 40% orto, 40% meta, 20% para. Makanya bagaimana orang-orang kimia itu mendesain suatu reaksi untuk suatu produk yang diinginkan. Itu namanya seperti resep ya. Gampangnya kalau resep bikin kue, apanya dulu nih yang ditambahin kalau kita ingin A, senyawa B, senyawa C, seperti itu. Ini contohnya. Misalnya kalau kita ingin mendapatkan produk meta, oh berarti langkahnya ini dulu yang dikasih. Jadi benzen kita reaksikan dengan asam nitrat dulu, nitrat ini ya, dalam suasana asam, NO2 masuk. Setelah itu Cl2-nya baru dimasukkan. Yang bawah itu katalis, Rek. Tapi kalau mamanya ingin mendapatkan produk produk para seperti ini, yang lebih besar, dominan, Cl dulu yang masuk. Baru setelah itu asam nitrat. Itu contohnya. Nah, kalau itu kan benzen yang monoaromatik ya. Satu cincin yang Ibu bilang. Nah, kalau poliaromatik, jadi polisiklik, hidrokarbon aromatik polisiklik, itu contohnya. Nah, di antara senyawa ini hampir semua ini tidak ada yang semua itu jelek ya, berbahaya, beracun, karsinogenik. Ini ada beberapa kalau di mana ya? Kalau kamu ngerokok itu ada di sini. Ini salah satunya yang kebuang.
Terus biasanya kalau membakar daging, kadang bisa menghasilkan senyawa-senyawa ini. Yang mana? Ibu lupa. Dan biasanya karsinogenik. Bisa menyebabkan kanker. Itu ya untuk alifatik dan aromatik. Bagaimana dengan gugus fungsi? Nah, kalau gugus fungsi kita mulai dari alkohol, rumus umumnya ROH, R-nya itu bisa alkil, alkil alifatik atau alkil aromatik ya. Ini contoh yang alifatik. Sedangkan ini yang aromatik. Jadi ini berbagai macam, mulai dari yang ini ya posisinya yang primer, alkoholnya atau yang sekunder seperti ini. ROH. Nah, produksi etanol secara biologis yang ada di dalam tubuh siapa ini? Tubuh kita atau tubuh hewan ya. Nah, ini dari gula biasanya. Gula ini glukosa ya. Dengan bantuan enzim bisa menjadi alkohol. Kalau produksi secara komersil dalam skala industri di pabrik pembuatan bahan kimia, itu dari alkena memang, dengan H2O. Yang Ibu bilang tadi reaksinya reaksi apa? Pedisi kan? Dengan bantuan asam. Jadinya lah dia alkohol. Alkohol ini dipakai dalam skala apa ya? Karena kegunaannya banyak, murah. Bu, coba kamu kalau telusuri di bahan-bahan obat sebagai pelarut di dalam obat cair, terus kosmetik. Di industri itu sebagai pelarut. Di kimia itu sering banget dipakai si etanol. Karena kenapa? Karena etanol itu yang paling tidak beracun dibandingkan golongan alkohol yang lain. Berikutnya bagaimana reaksi alkohol di dalam tubuh. Jadi kalau kamu mengkonsumsi alkohol, ini ya, dia dibantu di hati misalnya dengan enzim alkohol dehidrogenasi, dia kita oksidasi menjadi aldehid dan menghasilkan gas hidrogen. Berikutnya, ini yang Ibu bilang penerapannya sangat banyak untuk pelarut ya, sebagai senyawa. Masuk lagi. Pembuatan zat warna. Apa, Dok? Waduh, kasihan. Oh, tunggu sebentar ya. Ini sudah semua yang Ibu jelaskan ya. Enggak. Jangan. Sudah ini. Berikutnya temennya si alkohol itu ether ya. Jadi ether rumus umumnya ROR aksen loh. Maaf baterainya habis makanya pakai sama Ibu. Jadi ROR aksen. Kan jadi H itu diganti gugus alkil yang lain. Reaksi pembuatan atau sintesis dari ether itu dari alkohol. Alkohol dengan bantuan katalis asam dia menjadi ether. Kegunaan yang paling umum itu sebenarnya sebagai zat anestesi ya. Yang ini yang sekarang yaitu metil propil ether. Dulunya itu dietil ether. Kegunaan yang umum sama sebagai pelarut.
Jadi dia mudah terbakar, sama seperti alkohol. Kalau diethil ether itu sudah tidak digunakan karena berbahaya ternyata. Dia menyebabkan kegiatan sistem saraf pusat itu, menekan sistem saraf pusat. Dan ketika dibius itu menyebabkan rasa mual dan muntah. Berikutnya gugus karbonil, OH, CO. Tuh adiknya ini kok naik-naik. Kita lanjutkan ya, ini karbonil ya. Jadi ada aldehid, keton. Kalau aldehid itu RCOH. Keton itu RCOR aksen. Sama juga kegunaan umum pelarut ada. Dia kan sebagai bahan dasar kosmetik ya, di sini parfum. Yang paling terkenal mungkin ini aseton, pelarut ya. Terus ini formaldehid, metanol itu sering dipakai sebagai bahan pengawet mayat sebenarnya, tapi kadang disalahgunakan untuk bahan pengawet makanan. Terus pembuatan atau sintesis dibuat dari alkohol dengan oksidasi tadi. Di oksidasi dari alkohol itu menghasilkan keton atau aldehid. Jadi biasanya kalau alkohol sekunder itu dia jadi keton. Kalau alkohol primer biasanya jadi aldehid. Terus kadang kita bisa ekstrak dari apa? Dari bahan-bahan alam yang ada di ini ya, di bumi. Jadi kimia bahan alam namanya. Kalau kamu tahu perkembangan kimia bahan alam itu sangat besar peranannya. Karena kan kita tinggal mengekstrak dan mengkarakterisasi dan menentukan mana yang memiliki zat-zat aktif seperti obat ya. Jadi jamu salah satunya. Itu kan dari ekstraksi dari bahan-bahan alam yang sudah jelas kegunaan dan manfaatnya. Berikutnya aseton jelas dipakai untuk pelarut yang Ibu bilang tadi. Tunggu ya. Sebentar. Kelewat. Ini. Adisi ya, reaksi adisi dari alkohol atau ini Ibu bilang reduksi, kebalikannya. Kalau si aldehid atau keton direduksi ya itu dia balik jadi alkohol lagi. Berikutnya pasangan asam karboksilat, dia memiliki gugus karboksil RCOOH. Jadi karboksil itu sebenarnya gabungan dari gugus karbonil dan hidroksil. Maka disebut asam karena apa dia? Karena memang sifatnya asam. Nah, ini sebagai bahan dasar. Sebenarnya asam karboksilat itu adalah rumus sederhana dari asam lemak. Nah, asam lemak itu di biokimia bisa kamu cek ya. Pembuatan sederhana dari asam karboksilat itu dibuat dari oksidasi alkohol. Jadi dari OH dioksidasi menjadi formaldehid, dioksidasi kembali dia jadi asam karboksilat. Nah, teman si asam karboksilat itu adalah ester. Jadi rumus umumnya RCOOR aksen. Jadi R-nya itu kan gugus dari hidrokarbon atau alkil. Pembuatannya dari mereaksikan asam karboksilat dengan alkohol. Dia akan menjadi ester. Berikutnya, jangan amida dulu harusnya ya, sebentar. Ini amina dulu.
Jadi amina itu adalah basa organik ya yang rumus umumnya R3N. Jadi kenapa basa? Karena amina ini, N ini kan memiliki pasangan elektron bebas yang bisa berikatan dengan suatu asam. Jadi dikenal dengan basa Bronsted, dia akan menerima hidrogen atau proton dari si air. Di sini. Amina. Nah, amina ini penting karena dia merupakan bagian dari struktur asam amino dan protein dalam skala besar ya. Amina ada 3 macam, amina primer. Jadi kalau salah satu R-nya itu berikatan dengan gugus alkil ya, satu aja R-nya. Kalau sekunder 2 dengan gugus alkil baik aromatik ataupun alifatik. Ini contohnya yang aromatik. Sedangkan kalau tersier itu 3-3-nya berikatan dengan hidrokarbon. Ini kan 3-3-nya jadi di N sendiri dia. Tidak ada H-nya. Amina itu dibuat dari alkil halida, direaksikan dengan gas amonia. Dia akan menghasilkan amina ini. Atau nitrobenzen ya. Kalau dia di aromatik, nitrobenzen dengan bantuan asam, dengan bantuan katalis logam Fe plus HCl. Jadi ini ya. Terus ditambahi NaOH, jadinya N ini. Dia aminobenzen, aminobenzen namanya. Ini yang amina aromatik. Berikutnya amida. Amida ini penting karena merupakan struktur dasar dari protein. Amida itu rumus strukturnya adalah gabungan antara gugus karbonil CO dengan amina NH2. Makanya jadinya amida CONH2. Pembuatannya dari apa? Jadi ini asam karboksilat direaksikan dengan amina, dia akan menjadi amida. Amida tuh bisa mengalami reaksi resonansi ini ya. Reaksi resonansi kan elektronnya tidak diem loh, intinya gampangan gitu. Dia berputar-putar aja kayak gini. Jadi struktur Lewisnya tuh bisa yang kiri atau yang kanan. Amida dibuat dari reduksi ya. Ini reduksi dari amida. Jadi kalau ini yang atas ester itu bisa jadi alkohol sekunder. Tapi kalau amida, dia akan menjadi amina lagi. Kalau direduksi. Nah, kamu kalau lihat nanti, amida itu sebenarnya merupakan, pada protein itu terjadi dari reaksi antara sesama asam amino. Jadi asam amino merupakan yang Ibu bilang puzzle ya, penyusun protein. Ada 20 jenis asam amino yang ada di alam. Jadi asam amino 20 puzzle itu disusun menjadi berbagai jenis protein. Nah, ikatan yang terjadi itu adalah ikatan antara asam karboksilat pada asam amino dengan si amina pada asam amino yang lain. Jadinya amida. Amida itu kita sebut ikatan peptida. Kalau 2, dipeptida. Kalau banyak jadinya polipeptida. Itu terjadi pada protein. Jadi kalau kamu makan daging atau makan telur, itu sebenarnya dia protein yang terbentuk dari ikatan antara asam karboksilat dan amina. Bentar. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi ini nih gugus-gugus fungsi, nama-nama ini gugus fungsinya dan tipe reaksinya yang terjadi. Jadi mulai dari alkana sebagai dasar pembentuknya ya, alkena, alkuna, alkil halida ini ya. Terus hidroksil pada alkohol dan eter ya, eter ROR aksen, karbonil pada aldehid dan keton, karboksilat
pada asam karboksilat dan gugus RCOOR pada ester. Ini anin. Nah, ini yang bukan yang terakhir, ini amina ya. Jadi R3N, dan yang terakhir tuh R adalah amida. CONH. Anin. Nah, untuk prioritas tata nama, sebenarnya nggak begitu penting ke kalian, tapi penting untuk menentukan dia termasuk gugus apa. Karena ketika di biomolekul, itu gabungan dari berbagai macam gugus fungsi, bukan cuma satu jenis saja. Jadi kalau mamanya aldehid, asam karboksilat itu yang paling tinggi. Jadi kalau ada asam karboksilat, yang lain itu ngalah. Jadi tata namanya diurut berdasarkan itu. Jadi seperti yang Ibu bilang misalnya, gabungan misalnya ada alkena dan ada asam karboksilat. Jadi dia penamaannya harus asam karboksilat. Nah, asam karboksilat yang ada alkenanya itu kan asam lemak tidak jenuh. Itu misalnya ya contohnya. Misalnya kan ada C8. Jadi penamaannya tidak jenuhnya itu pada C berapa itu disebut. Jadi namanya jadinya oktanoat, asam oktanoat. Itu kalau jenuh. Kalau tidak jenuh pada nomor berapa tinggal dicek. Misalnya juga pada si glukosa penyusun dari C6 heksosa pada karbohidrat ya. Itu karbohidrat monosakarida itu sebenarnya tersusun dari gugus alkohol, hidroksil, dan aldehid atau keton. Nah, karena kan prioritas tata nama itu menang aldehid dan keton, jadi dia termasuk golongan aldosa atau satunya aldehid atau keton, ketosa. Jadi ketosa atau aldosa, seperti itu. Itu untuk karbohidrat. Terus kalau protein itu yang Bu bilang dia punya asam karboksilat dan punya asam amino. Tapi kan ketika dia bergabung jadinya amida. Jadi protein itu sebenarnya merupakan poliamida yang banyak sekali. Seperti itu. Masya Allah. Nah, itu kalau asam lemak kan asam karboksilat. Terus kalau lemak itu sebenarnya adalah ester ya. Jadi gabungan dari ester yang bersusun-susun beberapa lapis seperti itu. Coba nanti kamu cek strukturnya. Sedangkan untuk struktur yang lain seperti hormon, enzim itu jauh lebih tidak teratur. Jadi tidak bisa dicek ciri-ciri strukturnya. Jadi seperti hormon, enzim, vitamin A, D, E itu jauh lebih kompleks ya. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan memang strukturnya lebih dominan dia hidrokarbon yang non-polar, kovalen non-polar. Itu kenapa alasan vitamin A, D, E itu larut di dalam lemak ketimbang dalam air. Makanya kan sebenarnya kalau kita meminum vitamin-vitamin itu juga berarti kita harus ada kombinasi dia dengan lemak ya.
Beda kalau asam askorbat atau vitamin C, dia jelas larut dalam air karena memang dari strukturnya dia polar. Oh, kovalen polar. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Kalau nggak ada Ibu akhiri ya. Ibu akhiri, maaf ya kalau ada kekurangan karena memang kalau akhir tahun seperti ini memang banyak kegiatan ya. Nah, kalau kegiatan itu kan nggak bisa disambi memang. Kalau lagi mengerjakan, masa ngajar sambil mengerjakan yang lain kan nggak mungkin. Ya udah, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.